Di Taman Diguli sudah siap? Siap, Pak. Siap. Sudah siap? Siap. Oke. Backgroundnya Backgroundnya kalau dapat dihilangkan Pak, siapa tuh? Pak Ivan kah? Pak Ivan, Pak. Pak Ivan tolong Iya. backgroundnya dia secara alami aja. Backgroundnya dihilangkan, backgroundnya biar nampak alami, natural. Proses, Pak. Ya, diproses ya. Oke, kalau sudah siap kami akan sampaikan Pak Bari. Pak Bari, jadi rekan-rekan yang ada di ruang terbuka hijau, di ruang terbuka publik, ini di Taman Catur, ini sudah siap Pak. Silakan Pak Bari, dapat dikonfirmasi kepada mereka. Silakan Pak. Oke. Sebelum kita mulai, saya bisa minta waktu sebentar, ya, 2 menit dulu ya. Oke, siap Pak, siap Pak. Oke. Ya, Silakan, Pak. saya Oke, break silakan, dulu Pak. 2 menit, nanti saya hadir ya, sebentar saja. Oke, siap. Oke. Silakan Terima Pak. kasih. Ada di sana. Pak Ipan. Siap, Pak. Pak Ipan, kita Pak, siap. konfirmasi formulir yang disampaikan sudah disampaikan belum? Formulir yang harus diisi itu sudah disampaikan belum ke respondennya? Sudah, Pak. Sudah. Tidak ketemu. Sudah. Nah, sudah ya. Jadi siapkan nanti dimohonkan supaya nanti pertanyaan itu tidak jauh daripada jawaban yang dalam formulir tersebut. Iya, siap, Pak. Nah, Sudah. sampaikan kepada mereka mungkin program apa yang terkait dengan Smart City ini, apa pendapat Bapak Ibu. Nah, silakan sesuaikan dengan jawaban yang dalam formulir. Iya, Itu siap, Oke, Pak. jawabannya. Siap. Supaya Siap, siap. nyambung, nggak jawaban nyambung. Siap, Pak. Oke. Udah boleh mulai. Video. Ini udah Kita tunggu kurang lebih 10 menit karena beliau lagi minta izin ke Istirahat. belakang. Nah, ada istirahat bentar dulu, ya. Standby aja. Oh, katanya Oke, baik. Pak Zulkarnain. Terima kasih Pak Bari. Jadi Pak Ivan sudah siap ya? Oke. Pak Ivan sudah siap ya? siap, Pak. Oke. Pak Bari, jadi rekan-rekan yang ada di Tugu Diguli sudah siap untuk dikonfirmasi. Kami persilahkan Pak Bari. Ya, baik. Selamat siang Pak Ivan, apa kabar? Selamat siang. Selamat siang, Pak. Sehat. Ya, baik. Oke, silakan. Apakah kita akan melakukan interview dengan responden atau Bapak ingin memperlihatkan sebentar kondisi di lapangan? Siap, Pak. Saya cuma akan menyampaikan prolog sebentar, Pak. Meneruskan yang kemarin yang disampaikan waktu di kantor. Jadi yang ingin kami sampaikan bahwa ruang terbuka publik yang kita bangun ini atas kerjasama pemerintah Kota Pontianak dengan Universitas Tanjung Pura, Pak. Jadi penekanannya lebih ke kerjasamanya, Pak. Jadi kalau lihat taman, mungkin Bapak akan lihat tamannya biasa aja semuanya. Cuman yang lebih kita tekankan karena aspek-aspek kerjasamanya semua pihak, termasuk Universitas Tanjung Pura. Jadi perlu saya sampaikan bahwa situasi di taman ini, sebenarnya taman ini ada 4, Pak. Ada yang paling tua sebenarnya namanya Arboretum Untan, Pak. Posisinya di selatan. Oke. Itu dari tahun 89 udah dibangun, Pak. Jadi sampai sekarang masih bertahan. Nah, yang terakhir ini kita kembangkan dengan kerjasama dengan Untan itu ada 3 taman, yaitu Taman Digulis,
Taman Digulis itu selain tugu Digulis yang kita kembangkan, ada air mancur segala macam, juga ada jogging track-nya, Pak. Jogging track untuk orang olahraga yang kalau Bapak olahraga di dalamnya seperti di dalam hutan gitu, Pak. Oh gitu ya. Nah, itu pengembangannya, Pak. Jadi nanti mungkin nanti ada narator dari tim saya nanti menemani kita semua menuju ke lokasi-lokasi itu, Pak. Dan kebetulan sekarang ini saya sebenarnya berada di bagian lain dari taman, yaitu kita menyebutnya, awal-awalnya kita menyebut taman auditorium. Pertimbangan dari Pak Wali Kota, di sini pengembangannya akan menjadi taman sepeda, Pak. Jadi di sini ada lahan yang cukup luas untuk orang bersepeda, dan tahun ini juga pengembangannya untuk taman sepeda diperluas lagi, Pak, sampai ke depan auditorium Untan. Jadi memang ini bagian dari auditorium Untan, dan di sini juga ada panggung. Panggung itu di sebelah kanan saya itu untuk pertunjukan, Pak. Jadi seingat saya dari tahun 80-an itu sudah jadi panggung, cuman sekarang sudah direnovasi. Jadi kalau ada event-event besar, biasanya digunakan oleh mahasiswa dan masyarakat juga bisa menggunakannya, Pak. Untuk lebih jelasnya, kegiatan hari ini akan kita mulai dengan kami menampilkan video, mungkin video yang kemarin sudah sempat Bapak lihat, ada pengembangan lagi, Pak. Silakan. Oke, ya. Nah, ini bentuk kerjasama kita, Pak. Jadi dari tahun 2016 kita udah kerjasama antara pemerintah kota dengan Untan. Nah, awalnya kita hanya ada 5 item yang dikerjasamakan. Sekarang sedang kita revisi menjadi 9, Pak, 9 titik. Nah, itu semuanya sebagian besar lahan Untan. Nah, ini jalan kita, jalan nasional, Pak. Jalan menuju ke luar kota sekaligus ke bandara. Nah, ini jogging track yang saya ceritakan tadi, yang nanti akan kita kunjungi. Posisinya ada di taman jogging track. Oh, wow. Nanti akan kita guide Bapak menuju ke lokasi itu. Nah, ini tempat bermainnya, skateboard. Nah, ini yang saya bilang, Pak, tadi. Jadi kita jogging track-nya seperti berada di hutan, Pak. Jadi masih alami. Yeah. Nah, di tengah-tengah kita ini membagi ada bundaran. Nah, ini posisi taman jogging track-nya di sini, Pak. Di Taman Digulis. Nah, ini sisi terdepannya, Pak. Ya. Bagus. Ya. Nah, ini kita menuju, ini posisi yang arboretum yang dari tahun 89 sudah ada, yang sekarang terus dikembangkan, Pak. Jadi memang itu spesiesnya masih spesies hutan-hutan yang ada di Kalimantan Barat, Pak. Termasuk juga kalau Bapak pernah dengar pohon belian atau pohon besi. Ya. Trem besi ya. Oke. Videonya masih jalan itu? Skatepark. Ini posisi sisi yang lainnya, Pak. Ketiga, ini skatepark berada di Taman Catur, Pak. Oke. Ini kebanyakan di posisi ini adalah tempat bermain anak, olahraga juga ada. Untuk rekreasi, perpustakaan juga disediakan di posisi ini, Pak. Nah, ini tempat jaganya kita buat secara unik seperti rumah jaga di hutan-hutan, Pak. Nah, ini juga ada untuk olahraga, Pak. Basket. Nah, ini ada juga untuk santai, dan kita sediakan internet gratis di posisi-posisi ini, Pak. Ini tempat bermain anak. Nah, ini posisi terluar dari itu, ada kita sediakan trotoar yang sudah dilengkapi dengan fasilitas untuk bersepeda maupun untuk disabilitas, Pak.
Jadi ini posisinya masih di sisi auditorium yang tadi saya sampaikan. Iya. Nah ini posisi tengah-tengahnya yang tunggu ditulis. Kita siapkan karena idenya untuk sepeda, jadi banyak parkir-parkir sepeda yang kita siapkan, Pak. Oke. Penerangan jalan umumnya banyak ya Pak ya, PJU-nya ya? PJU-nya banyak, Pak. Jadi kalau PJU-nya kita pakai yang sebagian ada yang solar cell untuk yang di posisi di trotoar, Pak. Di trotoar karena itu kita pakai solar cell. Iya. Oke. Totalnya ada berapa PJU-nya untuk ini taman audit, Pak. Ini taman audit yang tadi saya ceritakan. Ini sebenarnya awalnya untuk audit karena ini posisinya di bawah panggung, panggungnya ada di sebelah kanan. Nah ini kalau sewaktu-waktu diperlukan ini juga bisa untuk parkir, Pak. Kalau misalnya di posisi utara itu ada acara di auditorium Untan, misalnya Dies Natalis atau dibuka untuk parkir juga, Pak. Baik, oke. Itu jumlah PJU di lokasi taman-taman ini ada berapa kira-kira? Saya nggak tahu persis, Pak, tapi yang besar-besar sih, yang besar posisinya di Taman Catur itu ada di 4 posisi, Pak. Iya. Ada di 4 posisi. Di Taman Catur ada, di Taman Auditorium atau Taman Sepeda ini ada, di Gulis juga ada, termasuk juga di Arboretum, posisi Arboretum juga kita sediakan, Pak. Oke. Oke. Ini jalan utama Ahmad Yani, Pak, yang menuju ke Bandara Spadio Pontianak Kuburaya. Nah ini Taman Pasel yang baru selesai tahun kemarin, Pak, posisinya di dekat Taman Sepeda. Nah ini Taman Pasel, jadi masyarakat yang berkunjung bisa menikmati lalu lintas atau menikmati air mancur yang ada di depannya, Pak. Oke, bisa duduk-duduk ya. Ya, Pak. Oke. Ya. Nah ini Taman Puzzle-nya, Pak. Hmm. Nah, di belakang saya berada di kantin yang di belakang sekarang, Pak. Nah ini kondisi waktu malam Taman Puzzle kita ketika malam hari, Pak. Hmm. Nah ini trotoar humanis yang berada di sisi luar, di dekat Jalan Ahmad Yani, Pak, yang biasa digunakan masyarakat untuk bersepeda. Yeah. Nah ini yang saya bilang PJU-nya, Pak, yang digunakan beberapa titik yang kita manfaatkan dengan solar cell, Pak. Yeah. Bagus ya. Oke. Ini Taman Arboretum, ini di depannya Pak, posisi Arboretum ini sisi depannya, di belakangnya itu hutan. Jadi kalau malam memang gelap, kita nggak bisa mengakses ke sana. Jadi kalau mau mengakses Arboretum memang harus siang hari, Pak, karena itu benar-benar hutan belantara, Pak. Oh, tapi di tengah kota ya? Di tengah kota, Pak. Oke. Ya, luar biasa. Nah ini Taman Diguli sisi depannya ketika malam, yang di belakangnya ada jogging track-nya, Pak. Nah itu video drone-nya, Pak, baru kelihatan kalau malam, Pak. Video drone yang 4 sisi kemarin yang kita ceritakan ada di 4 sisinya. Iya. Oke. Oke, Pak, demikian video singkat yang kami sampaikan. Untuk selanjutnya dari tim saya akan memandu, melihat langsung ke lokasi, sekaligus nanti mewawancarai masyarakat yang ditemui, Pak. Mungkin di beberapa titik kita sudah menghubungi beberapa orang untuk diwawancarai, dan kita juga sudah menyerahkan kuesioner ke mereka. Nanti akan dipandu oleh Pak Ajay. Silakan Pak Ajay.
Oke. Oke, ya sudah kelihatan. Selamat siang Pak Ajay. Nggak kedengeran suaranya? Selamat siang Pak Bari. Oke, ya. Ya. Ya, saya akan menindaklanjuti dari tadi Pak Ivan tentang fasilitas taman yang sudah kita bangun. Tentunya kita akan langsung ke lokasi untuk melihat bangunan tersebut atau bangunan Pak Ajay, suaranya tolong dibesarkan dikit Pak Ajay. Jadi kita akan ke lokasi langsung ya Pak. Iya. Kita akan melihat kerjasama dari Universitas Tanjung Pura bersama pemerintah Kota Pontianak dalam pembangunan dari taman sepeda dan juga trotoar Madi. Kita langsung menuju ke lokasinya ya Pak. Iya, mikrofonnya nyala nggak tuh? Mikrofonnya jangan nggak nyala? Nyala Pak. Suara ada Pak? Ya? Oke. Oke, ya. Kita langsung menuju ke sana Pak. Iya. Iya. Jelas suara saya Pak ya? Ya, kedengeran ya, baik. Ya ini Pak, ini saya berada di area Taman Auditorium Untan. Ini yang tadi dan konsepnya dari taman ini semuanya mengusung konsep masing-masing ya Pak. Ya, ini konsepnya grand parking. Nah, nanti sambung di sana seperti kita lihat di ujung sana Pak. Nah itu yang masih hutan tuh nanti lanjut kerjasama lagi, kita akan bangun lagi yang baru. Dan ini Pak yang tadi diceritakan taman sepeda. Nah ini taman sepeda tempat sepeda-sepeda yang para pengunjung yang datang ke sini tentunya memarkir sepeda-sepedanya di sini Pak. Oke. Lanjut lagi kita Pak. Lanjut lagi kita langsung ke ini view-nya bisa nampak ya Pak pembangunannya. Iya. Selanjutnya kita langsung ke ya Pak. Itu gedung universitas. Ya, yang itu auditoriumnya Pak. Gedungnya di sebelah belakang. Oke, baik. Oke. Kita langsung ke trotoar humanis Pak. Di sini. Ya. Ini kan udah kelihatan. Ini yang tadi Pak Kabit sudah bukakan di depan. Nah ini Pak, trotoar humanisnya dekat ke jalan, agak sedikit berisik ya Pak. Kita lihat view-nya ke belakang dulu. Iya, bisa dilihat ya Pak. Ya. Ya, trotoar humanis ini Pak dibangun tahun 2019. Tahun 2019 dengan besaran angka biaya yang dikucurkan itu sekitar kurang lebih 4 miliar Pak. Oke. Dan kita langsung lagi masih di daerah ini. Kita putar lagi nih arah depan Pak. Ya, ini arah depan kita akan menuju ke Taman Pagar. Masih terhubung ya Pak dari trotoar humanis langsung terhubung ke Taman Pagar. Ya. Di sini juga ada untuk anak-anak santai, ibu bawa keluarganya. Jadi untuk disabilitas juga inilah yang diceritakan. Pak Ajay, tolong kameranya agak ditegakkan dikit Pak Ajay, agak ke bawah. Pak Ajay? Ya Pak. Agak ditegakkan dikit supaya nampak lebih luas gitu. Iya, siap. Gitu, siap. Ya. Ini akan diceritakan untuk disabilitas. Ya. Yang ini untuk sepeda. Ya. Jadi juga banyak ada masyarakat yang lagi menikmati sore di trotoar humanis ini. Kita langsung menuju ke sana Pak. Ada yang bisa kita tanya? Ada Pak. Oke. Kita akan tanya buat pengunjung yang ada di sini. Nah, ini juga Pak masih terhubung Pak dari trotoar humanis langsung terhubung ke Taman Pagar. Sampingnya itu baru lagi ke Diburi. Jadi keterkaitan di antara taman untan, taman sepeda, taman trotoar humanis,
Jadi sekarang komplek Untan lah Pak. Ini salah satu pengunjung yang akan kita tanyain Pak. Jai, suaranya agak dikeraskan Pak Jai. Pak Jai. Suaranya agak dibesarkan, bisa nggak? Bisa Pak, bisa Pak. Ya Pak. Nah, tolong dibesarkan ya. Jelas Pak suaranya? Oke. Agak-agak kurang. Kurang. Dibesarkan dikit, dibesarkan lagi. Suaranya. Ya Pak. Oke. Oke. Ini salah satu responden kita Pak yang akan kita tanyai. Oke. Dengan siapa? Dengan Herianto. Oke, dengan Pak Herianto ya. Oke. Pak Herianto, hari ini lagi duduk-duduk aja di situ, Pak? Dia lagi duduk-duduk soalnya. Oke. Oke. Lagi menikmati taman kota ya, Pak ya. Saya ingin menanyakan, menurut Bapak bagaimana dengan fasilitas yang telah disiapkan atas kerjasama universitas dan pemerintah Kota Pontianak dalam rangka menciptakan ruang terbuka hijau? Bagaimana menurut Bapak Herianto? Sih sudah lumayan bagus ya, apalagi secara saya juga mahasiswa, jadi sekarang butuh juga kayak tempat untuk sekedar buat nyantai habis balik dari kuliah, untuk refresh juga, dan juga untuk menikmati pemandangan. Oke, jadi memang kebetulan lagi studi, memang mahasiswa ya di situ ya? Oke. Mulai tahun berapa menikmati fasilitas yang disediakan atas kerjasama universitas dan pemerintah kota? Dari tahun 2015 ya. Sebelumnya 14? Di taman 2015. Oke, baik. Oke. Jadi setiap balik dari kampus, sering ke taman, buat teman, buat sekedar ketemu atau mungkin kerjain juga soalnya enak banget teman-temannya di sini untuk sekedar nongkrong atau mungkin ngerjain tugas enak banget. Oke, jadi manfaatnya benar-benar dirasakan ya, apalagi sebagai mahasiswa dan kebetulan dekat dengan situ ya, betul ya? Ya, betul banget. Dan juga saya lihat juga untuk perkembangannya juga lumayan bagus, apalagi di bagian infrastruktur maupun digitalnya. Apalagi kalau saya sebagai mahasiswa kayak perlu wifi-an, kadang ada teman-teman habis kerjaan tugas langsung ke taman, kebetulan ada wifi. Oke, ya. Menurut Mas Herianto itu kan banyak fasilitas seperti jogging track, lalu ada juga taman bermainnya ya, kayak basketball. Itu pernah dipakai nggak sebelumnya? Kalau saya paling sering pakai jogging track, sering banget dulu tuh. Lagi senang-senangnya olahraga, jadi kayak jogging track setiap sore pasti selalu jogging sampai bareng teman juga. Masih bagus kan fasilitasnya? Bagus banget. Oh, cuman jarang olahraga aja terakhir ini. Ya. Saya lihat juga udah lumayan bagus sih, apalagi kayak dulu kan sebelumnya nggak ada tempat buat main anak-anak, sekarang udah ada gitu, jadi makin bagus. Baik. Nah, menurut Mas Herianto dengan adanya fasilitas ini, tentunya kan hal yang positif ya atas kerjasama dan juga yang dilakukan oleh pemerintah kota. Itu banyak dikasih tahu nggak ke kerabat, keluarga, atau siapapun juga untuk memakai fasilitas? Kalau kerabat, karena saya kebetulan anak rantau sih, cuman biasanya kalau ada keluarga, kalau mau main ke Pontianak, pasti saya aja ke taman biasanya. Oke, jadi dalam rangka membantu pemerintah untuk mensosialisasikan fasilitas yang bagus ini, seperti itu kira-kira ya. Oke, baik. Ada masukan atau usulan apa terhadap pemerintah kota atau yang bisa saya dengarkan dari Mas Herianto? Menurut saya sih untuk masukannya ya, mungkin ada beberapa spot mungkin yang dalam
pembangunan infrastruktur contohnya untuk taman mungkin bisa ditambahin lagi mungkin kalau masih ada supportnya. Apa aja yang ditambahin? Nggak kedengeran? Yang ditambahin apa? Mungkin ada beberapa spot mungkin di daerah taman kota yang belum apa ya, yang belum dapat jatah mungkin ya untuk pembangunan secara infrastrukturnya, mungkin bisa ditambahin lagi nih. Jadi spot untuk apa ya, buat anak-anak muda mungkin atau keluarga-keluarga yang mungkin weekendnya masih bingung mau kemana, ini pas banget gitu kan. Jadi makin memperbaiki juga infrastrukturnya, dan juga dari segi digitalnya juga mungkin bisa ditingkatkan. Contohnya untuk jangkauan wifi-nya mungkin bisa diperluas, jadi biar anak-anak muda lebih betah lagi untuk nyantai di taman atau dimanapun. Oke. Taman yang ada di Pontianak. Oke. Udah mahasiswa tingkat berapa kamu? Tingkat akhir. Udah tingkat akhir? Oke. Ngambil S1? Iya, S1 ya? Oke, baik. Oke, Mas Rento, terima kasih atas waktunya ya. Semoga cepat lulus dan menikmati fasilitas yang telah dibuat bagus oleh pemerintah Kota Pontianak ya. Oke, selamat belajar. Terima kasih, Mas. Ya, Pak. Kita lanjut lagi, Pak. Ya, kita jalan lagi, Pak, karena lokasi yang sangat luas, jadi saya agak sedikit buru-buru nih, Pak, karena memang jangkauannya kita banyak harus nyebrang juga, Pak. Nah, ini saya langsung ke Taman Pagel yang tadi ceritakan. Ya, Pak, Bapak bisa lihat ya. Nah, Taman Pagel yang baru dibangun tahun 2020. Kalau weekend dia rame di sini, Mas? Weekend rame, Pak. Rame ya, oke. Ya, kalau weekend dia agak rame. Biasanya sebenarnya Pak itu kalau sebelum pandemi. Oke. Oh, itu nggak kedengeran suaranya? Waktu kemarin sebelum pandemi itu, Pak, malahan sangat ramai. Oke, baik. Oke. Sangat ramai sekali. Tetapi setelah pandemi ini, jadi yang berkunjung itu agak sedikit. Berkurang ya. Daripada biasanya gitu, Pak. Oke, baik-baik. Pak, mana lagi yang mau kita tanyain? Ya, Pak, ada, Pak. Saya mau izin, saya mau nyebrang dulu agak sedikit lari, Pak. Kita melewati ini, apa namanya, jalan. Saya langsung mau ke taman jogging track. Jogging track, oke, baik. Ya, Pak, yang tadi diceritakan. Ya. Nah, ini langsung kita ke jogging track-nya. Ya, ini area jogging track, kita akan masuk ke dalam. Ya, ini Taman Ditulis Pontianak. Di sini saya akan mereview ke dalam. Jelas ya, Pak? Jelas suara saya, Pak? Ya, jelas. Ya. Nah, ini di sini juga, Pak, di dalam jogging track ini, kemarin Bapak Joko Widodo, Presiden kita, pernah menanam buah durian. Oh, oke. Durian, salah, buah durian. Itu kita tunjukkan di sini. Oke. Itu pas-pasan, Pak, karena jalannya jauh. Oke. Ya udah, nggak usah, nggak apa-apa. Ini, Pak, ini pohon durian serumbut ditanam oleh Presiden Republik Indonesia. Oh, di situ. Yang mana? Ini? Ya. Oh. Ya, oke, bagus. Kapan dilaksanakannya? 5 September tahun 9 September ini. Oke. Oke. Nah, ini panjang treknya berapa kilometer? Oh, berapa kilometer ya? Jauh? Enggak. Nggak usah dijalanin, nanti kejauhan kamu. Tapi bagus banget itu. Bagus ya, Pak. Ini memang suasananya, konsepnya konsep alam, Pak. Memang kiri kanannya memang biar aksesnya terjaga gitu. Ya, itu masyarakat banyak yang masuk.
Banyak Pak, ini sebelum pandemi ini kan lagi ditutup Pak karena pandemi. Jadi masyarakat tidak berkunjung dulu. Tapi nggak boleh sepeda ya, hanya lari aja kan? Iya. Jadi waktu sebelum pandemi sih Pak, ini tempatnya benar-benar ramai Pak. Nah, itu ada tamannya juga. Itu bawah. Wow. Bagus banget ini, punya kota yang ada jogging track. Menyusun konsep alam memang Pak. Jadi kalau itu memang enggak dia memang dibiarkan gitu supaya terjaga gitu. Kalau udah ada fasilitas sebagus ini, yang paling penting itu perawatannya sih. Perawatan. Iya. Di sini ada diletakkan 5 orang perawat taman Pak. Oke. Itu yang di bawahnya apa itu ya? Kolam renang. Tempat bermain anak, iya. Itu kolam renang. Bukan. Pak, tempat bermain anak. Ada Oke. perawatannya gitu. Oke. Ya, bagus. Oke, mana lagi ada yang kita mau tanya hari ini? Ya, langsung kita nanya ke responden kita. Ya, kita langsung. Pak Ajay, Pak Ajay, ya. Bisa diarahkan ke responden ya Pak Ajay? Siap. Ya Pak, ini lagi. Ya, segera ya Pak Ajay ya. Ya, siap Pak. Kita langsung menuju respondennya nih Pak. Iya. Pak Ajay jadi harus lari-lari nih. Iya Pak, agak sedikit luas Pak. Di sini nyebrang lagi. Nah ini salah satu respondennya Pak. Selamat siang. Oke. Oke, baik. Dengan Bapak siapa? Saya Ahmad. Oke, selamat siang Pak Ahmad. Siang. Oke, Pak Ahmad, saya punya beberapa pertanyaan ya. Ini sebagai bagian dari evaluasi Dimensi Smart City untuk Kota Pontianak ya. Mas Ahmad ini mahasiswa atau masyarakat yang kebetulan lewat aja? Kenapa? Mahasiswa? Mahasiswa Untar. Oke, mahasiswa ya. Oke. Bagaimana pendapatnya dengan adanya fasilitas atas kerjasama universitas dan pemerintah Kota Pontianak? Saya lihat sih bagus sekali lah Pak ya. Memang dimanfaatkan secara total gitu lah Pak. Karena dengan dibangunnya jogging track ini kan jadi masyarakat setempat itu bisa jogging, kemudian jalan santai sambil menghirup udara segar dari pepohonan. Oke, baik. Mas merasa nyaman nggak untuk jalan di malam hari dengan kondisi yang seperti hutan di tengah kota itu? Oh, nyaman aja sih Pak. Oke, jadi lampu penerangan jalan umumnya ada seperti itu? Ya, ada Pak. Oke, tinggal dekat situ juga ya? Iya, saya dekat karena saya di Bogor. Oke, jadi sering dilewatin ya, nggak ada masalah ya. Oke, sering pakai ini jogging track-nya? Saya sering juga Pak, dalam seminggu itu bisa 3 atau 4 kali. Oke, baik. Nah, kira-kira dengan hal positif yang telah dibangun oleh pemerintah Kota Pontianak, apakah akan banyak memberikan sosialisasi kepada teman-teman atau kerabat atau keluarga yang ke Pontianak? Iya Pak, saya juga biasa bersosialisasi tentang kayak lewat medsos gitu Pak, dari mulut ke mulut. Oke. Teknik kayak gimana? Gitu. Oke. Bagaimana rasa tanggung jawab Ahmad nih terhadap jogging track yang bagus dan fasilitas itu? Cara untuk menjaganya atau bagaimana? Kalau melihat hal yang bagus sudah ada di situ. Saya sih lebih kayak jangan membuang sampah sembarangan. Oke, ya. Karena saya orang Jakarta melihat jogging track sebagus gitu, waduh, itu
Keren banget itu. Ya berarti untuk dijaga ya, supaya lebih bagus terus itu. Jangan sampai merusak gitu lah Pak. Apalagi kita ini kan saya sebagai mahasiswa kehutanan gitu Pak ya. Oh, mahasiswa kehutanan belajarnya. Iya, Oke, mas dong. Oke, sampai kamu di tingkat berapa sekarang? Kenapa Pak? Kamu di tingkat berapa di kuliah? Oh, saya semester akhir Pak. Emang lagi penelitian sekarang Pak. Oh, oke. Nah, sudah hampir selesai ya. Saya juga penelitiannya di Jogintek ini Pak. Oh, ujian di tanggal 24. Saya penelitiannya di Jogintek. Oke. Baik. Waduh, selamat deh ya. Semoga sukses semuanya. Ada masukan sebelum saya tutup dengan pertanyaan dengan Pak Ahmad? Kalau masukan mungkin ya saya rasa ini kendalanya ini kan lahan parkir rasanya Pak. Kalau lahan parkir ini kan masih terbilang agak sedikit gitu Pak. Kemudian di spot-spot tertentu akses wifi-nya itu lambat. Mungkin bisa ditambah. Oke. Tapi kalau selain wifi untuk keindahannya sudah bagaimana? Oh, saya rasa sudah cukup Pak. Udah pas ya. Karena di sini juga masih mempertahankan kondisi kayak miniatur hutan gitu lah Pak. Oke. Yang penting aman dan nyaman ya, nggak gelap banget gitu ya kalau jalan malam hari ya. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Mas Ahmad. Ya. Selamat belajar, semoga sukses selalu dan salam sehat ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya Pak Bari, kita langsung menuju ke Laboratorium Supa Untar ya Pak. Tapi baik, jaraknya agak sedikit jauh, jadi saya agak berkejar sambil ini Pak. Memang, ya udah kamu lari deh. Iya, dibelah sama itu Pak, dibelah sama jalan. Saya kira kamu gabungin semua responden di satu tempat. Enggak Pak, yang 3 itu kita gabungin di Taman Catur sesuai dengan gitu. Oke. Kegunaannya Pak. Baik, dengan apa yang mereka rasakan itu Pak. Iya. Pak, ini taman dikulit. Ini untuk tetap hijau itu disiram dengan ini truk tangki air gitu atau gimana? Iya Pak, kita ada petugas namanya pasukan hijau gerak cepat yang tugasnya untuk mencari tanaman yang lagi musim kemarau dan juga ada bagian pemupukan, pendangiran. Ya. Kita ada timnya Pak. Oke. Kita langsung lagi Pak, ambil ya Pak. Ya silakan. Seberang jembatan, seberang jalan. Hati-hati. Pak, kita sampai di ini juga Pak. Nah ini aja Pak. Ini dulu kan pasti belakangnya hutan. Jadi kita bangun di konsep lebih supaya biar lebih menarik lagi Pak. Oke, baik. Dan bawahnya itu dikasih lukisan yang bagus gitu tentang daerah lah gitu. Ya. Oke. Dari ini juga catnya corak insang semua dari hasil pekerjaan. Nah ini Pak, misalnya yang unik ada pos polisi tapi di atasnya taman. Oke, keren ya. Ya, begini Pak. Dan kita langsung kita lagi Pak. Kita langsung ke bagian Taman Catur. Oke Pak, kita telah sampai di Taman Catur ya. Oke. Jalannya Pak.
Ayo agak berkejar lagi. Iya. Tadi pacu waktu, jadi kejar. Nah, kita sudah sampai di Pak, di Taman Fatur. Nah, Pak, banyak orang yang berkunjung pada sore hari. Ya. Nah, Pak. Ini tepatnya di depan Universitas Tanjung. Oke. Di belakangnya gedung Astra. Nah, ini kan ramai Pak, kalau saya memang sangat ramai. Ini pun kalau sebenarnya kalau pandemi lebih ramai lagi gitu. Iya. Kalian di sini lebih rindang ya, lebih teduh ya? Lebih teduh dan lebih enak Ya. Pak, lebih leluasa. Iya, iya. Leluasa dan banyak sekali fasilitas yang disediakan di taman ini Pak. Oke. Iya, iya, iya. Oke, sekarang kita langsung ke responden ya Pak. Ya, silakan yang mana? Ya. Halo, selamat siang Ibu. Ya, dengan siapa? Dengan Ibu Hilda, Pak. Kurang dengar, Bu. Ibu Hilda. Oh, Ibu Hilda ya. Oke. Ibu di sini sebagai masyarakat atau mahasiswa barangkali? Mahasiswa? Aduh, saya kebetulan tinggal daerah sini, Komplek Untar. Oh, Ibu, oke. Dekat Saya sini. dosen di Universitas Tanjung dan kebetulan di dekat rumah saya dan dekat kantor juga. Oke, baik. Jadi Ibu pengajar ya di universitas ya. Nah, Ibu saya ingin bertanya, itu sejak adanya ruang terbuka hijau atas kerjasama universitas dan pemerintah Kota Pontianak, itu bagaimana tanggapan Ibu dengan fasilitas ini? Sebagai masyarakat tentunya senang sekali ya Pak, karena ini kan dekat kampus kaminya. Kebetulan rumah saya juga dekat sini, jadi saya sangat menikmati sekali kondisi bangunan ruang terbuka hijau di daerah kampus ini, kemudian di area jalan provinsi di tengah kota, begitu. Jadi ada, kemudian bisa jalan, bisa menikmati bersosialisasi, bertemu teman-teman. Kadang-kadang di kantor juga kita lagi ngumpul, kita duduk aja di sini dekat kampus gitu. Iya, baik. Ibu sering bawa keluarganya untuk menikmati suasana? Iya, kalau saya kan karena rumah dari sini nggak sampai 1 kilo, sekitar 500 meter. Saya tuh hampir tiap hari jogging di sini, Pak. Hampir tiap hari. Iya, sebelum ke kantor 5:30 gitu, sampai 6:30, saya usahakan jalan menikmati trotoar-trotoar di sini. Tiap hari lah. Sejak tahun berapa Ibu mulai menikmati kegiatan tersebut? Sejak pembangunan ini terjadi, Pak. Pembangunan Tugu Degulis yang pertama itu, Degulis itu sejak pertama kali itu karena dengan rumah saya sekitar 200 meter, jadi saya tiap hari menikmati. Oh, 2018 ya? 2017 rasanya, Pak. Oh, oke, baik. Di tempat itu kalau malam-malam jalan, Ibu merasa aman dan nyaman karena dengan penerangan jalan cukup? Kalau malam kan kita nggak pernah masuk yang daerah district itu, Pak, karena memang kan hutan kota. Tapi kalau yang taman-taman di sini yang di jalan di Taman Catur, di jalan besar dengan lampu yang memadai di depan kampus, cukup aman. Tidak pernah dengar ada kejadian macam-macam. Karena saya tinggal daerah sini juga. Lumayan terang ya kalau malam Bu ya? Sangat terang, ada jalannya, kemudian depan kampus, kemudian di dekat lampu-lampu ini ditutup. Dan anak-anak main basket kalau anak-anak kecil. Iya. Nah, itu dengan fasilitas yang baik dan bagus tersebut, bagaimana? Ibu akan membantu sosialisasi kepada kerabat, keluarga, atau teman dengan cara apapun itu? Biasanya kalau saya Pak ya, karena saya dosen gitu ya, jadi saya cukup aktif sosial media. Biasanya saya selalu upload kalau saya lagi menikmati jalan gitu.
Oke. Area kampus ini menikmati trotoar di sini kan bagus sekali, baru jadi kita di Pontianak. Jadi biasanya kita mengajak teman-teman itu ada trotoar kota yang bagus, kondisi hidupnya yang nyaman. Ya. Nah, dari teman-teman di Facebook itu bilang apa aja sama Ibu? Biasanya kami janjian Pak malah di sini, janjian gitu. Oh kita nongkrong sini yuk teman-teman, gitu. Jalan-jalan pagi dan menjadi event apa ya, kita wisata baru lah, foto-foto gitu. Oke. Jadi bareng gitu ya. Oke. Di pertanyaan terakhir, ada masukan atau usulan atau bagaimana terhadap Kota Pontianak? Sejauh ini sih sudah cukup baik kita rasa ya di daerah kampus. Mungkin perlu menyeluruh saja, bisa dibangun di seluruh kota. Oke, jadi semoga lebih banyak lagi ruang terbuka di tempat lain di sisi Kota Pontianak, seperti itu. Oke. Dirasakan seluruh aspek masyarakat. Oke. Bu Hilda, nanti tolong dibantu ya untuk kelengkapan formulir kuesionernya, ya. Nanti tolong diberikan kepada teman-teman di sana yang akan membantu mengkolek itu, ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Salam sehat selalu, ya. Terima kasih Bu Hilda. Ya Pak, Pak Bari, kita lanjut lagi ya Pak. Ya, lanjut. Silakan. Ini ada taman bermain anak. Ya. Kita yakinkan memang langsung digunakan, dinikmati langsung oleh masyarakat. Dan kita akan mereview ke sebelah sini Pak. Ini ada papan-papan informasi. Ya. Seperti itu Kota Pontianak berdiri pada ini Pak, 1 Maret 2005. Ini tentang oke. Tentang Istana Kadaria, segala macam. Pokoknya yang ada di Kota Pontianak, situs-situs sejarah dan juga bangunan-bangunan bersejarah. Ya, ini tuh responden berikutnya Pak. Kita akan tanya. Selamat siang Pak. Ya. Mana Pak? Halo. Ya. Ya, selamat siang, sore Pak. Selamat sore. Dengan Bapak siapa? Dengan Anthony Peters Pak. Pak Anthony Peters ya. Oke. Ya. Oke. Perkenalkan nama saya dari Sumurangkir. Saya kebetulan melakukan evaluasi terhadap program Smart City Kota Pontianak. Dalam hal ini pekerjaan yang telah dilakukan pembangunan infrastruktur ruang terbuka hijau. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ke Bapak ya sebagai masyarakat. Bagaimana menurut Bapak dengan adanya fasilitas ruang terbuka hijau yang dari Kota Pontianak? Sangat bagus buat interaksi sosial masyarakat. Ya. Mendapatkan info rekreasi. Oke. Bapak tinggal dekat lingkungan situ, Pak? Kurang lebih, Pak. 15 menit lah ke sini, Pak. Oke, jadi Bapak sebagai masyarakat yang tinggal dekat ya. Siap. Seberapa sering Bapak ke taman itu, Pak? Seminggu 4 kali lah, Pak. Oh, seminggu 4 kali ya. Cuma duduk-duduk kayak seperti itu ya, Pak ya? Nah, pagi kan saya jogging, Pak. Oh, pakai jogging track juga? Iya, Pak. Oh, oke. Oke. Nah, pada saat menggunakan fasilitas infrastruktur itu, apakah Bapak merasa nyaman, bahkan kalau sore atau malam hari barangkali? Nyaman, Pak. Kalau malam. Pernah datang malam hari atau gelap atau ditutup? Sering, Pak. Saya memang pemerhati taman, Pak. Oh, mohon diulang Pak, yang terakhir. Ya, saya memang hobi saya sebagai pemerhati taman. Oh, pemerhati taman. Bapak dosen juga di situ? Oh, enggak, Pak. Saya swasta, kebetulan latar belakang saya
arsitektur lanskap. Oh, oke. Kalau menurut Bapak dengan background Bapak sebagai arsitektur landscape bagaimana? Apanya, Pak? Kondisi yang terbuka itu, Pak. Rapi, Pak. Bagus, Pak. Bagus, Minimal ya. dia akan mengurangi polusi, Pak. Oke, jadi Bapak sangat setuju ya. Konsep. Konsepnya sudah mendekati dari pemikiran Bapak dengan pengetahuan yang Bapak miliki. Kalau standar ruang terbukanya memenuhi, Pak. Jadi hijaunya hampir 80, kekerasannya 20. Saya kira ya hampir masuk. Oke. Nah, bagaimana cara Bapak untuk melakukan kalau misalnya ini kan untuk Bapak merupakan hal yang positif ya, sehingga kalau ini merupakan hal yang positif sebagai masyarakat, kita ingin agar program pemerintah itu bisa kita bantu dalam hal sosialisasi. Cara Bapak bagaimana untuk membantu agar lebih banyak lagi orang yang tahu tentang Taman Kota ini? Cara-cara yang Bapak pernah lakukan? Efektif biasanya kita buat seperti forum di ruang terbuka. Oke, jadi memakai fasilitas itu ya? Iya, siap. Bersama-sama dengan kolega Bapak atau mungkin keluarga. Oke. Seberapa sering membawa keluarga ke situ, Pak? Atau Bapak sendiri aja? Saya sendiri, Pak. Oke. Jadi 4 kali seminggu menikmati fasilitas ya. Oke. Apakah ada masukan atau komentar terkait dengan fasilitas yang menjadi kerjasama antara pemerintah Kota Pontianak dan universitas? Halo? Kurang kedengaran? Dioptimalkan aja, Pak. Oh, dioptimalkan ya. Yang sekarang udah bagus. Oke. Baik. Terima kasih banyak Pak Antoni ya. Ya, terima kasih, Pak. Oke, nanti mohon dibantu ya untuk diisi kuesionernya. Ya, sudah, Pak. Oh, sudah ya? Oke. Sudah, baik. Terima kasih sekali atas waktunya dan semoga sukses dan salam sehat selalu Bapak. Siap. Sama-sama. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Lanjut lagi kita Pak. Ya. Ke responden terakhir sambil kita berjalan menuju responden terakhir. Ini juga ada perpustakaan digital Pak. Oke. Iya, perpustakaan digital. Dan ini juga sejarah pemimpin Kota Pontianak dari tahun 1948 sampai 1950. Langsung ke sini juga. Pokoknya ini tokoh-tokoh yang sangat berjasa di Kota Pontianak ya Pak. Oke. Lagi banyak sekali nilai edukasi yang diberikan apabila ibu dan bapaknya membawa anak-anaknya ke sini gitu Pak. Jadi banyak sekali nilai-nilai edukasi yang diterapkan di sini. Nah itu juga udah lihat taman catur yang bisa dimainkan. Iya. Ini Pak taman catur ya. Gambarnya berhenti, frozen. Nah, coba gambarnya difokuskan. Nah ini deh Pak. Kelihatan Pak, sangat jelas Pak. Gambarnya belum berubah dari yang ada itu, yang gambar-gambar pahlawan nasional itu. Itu baru. Oke. Ya. Sudah lihat. Taman caturnya, ini dah. Ya, ini ke taman catur ya Pak. Ya, ke ikonnya. Ikon taman caturnya itu. Itu bisa digerakin. Bisa Pak sebenarnya Pak. Ini Pak, coba saya ini ya. Iya. Menarik. Oke. Luar biasa. Ada dua orang kalau mainnya nih Pak. Angkat iya. dua. Iya.
Yang lain harus ngantri ya. Yang lain harus ngantri. Ini waktu kemarin sebelum pandemi itu Pak, sangat ramai sekali Pak. Ramai ya, waduh. Pokoknya membludak sini sebelum pandemi. Ya. Mungkin itu yang tadi ada foto-foto itu, kan sekarang sudah banyak itu di tempat-tempat lain itu dikasih semacam QR code sama augmented reality, Anjay. Jadi bisa di QR code, lalu masyarakat bisa membaca historinya lebih panjang. Betul, ya Pak. Ya. Ya, Pak, ya. Ya. Itu kan sekarang sudah banyak ya, kayaknya di Borobudur, di Prambanan itu dapat seperti itu. Ya, masukkan aja sih. Iya Pak, siap Pak, siap. Ya. Nanti jadi kita main lagi lebih banyak ya Pak. Ini juga di situ ada SPLU Pak, stasiun penyedia listrik umum. Ya Pak, ya jadi warga ataupun siapapun yang datang ke sini tidak kehabisan momen untuk mengabadikannya Pak. Jadi bisa kalau misalnya HP kita langsung bisa cat. Oh ya? Ada chargerannya gitu? Oh, chargeran itu. Oke, baik. Oke. Kalau masyarakat sini mau memberikan momen di taman ini, jadi enak nggak perlu harus balik ngecas dulu di sini juga bisa. Ngecas sampai dipikirkan ya. Iya Pak, emang benar dipikirkan. Di sebelah sana, ini itu salah satu kayak tadi pahlawan itu jenis makanan khas. Ada patlap, ada cekwe, ada banyak Pak. Iya. Dan ini sudah berdiri selama berapa tahun? Yang ini dibangun tahun 2017, Pak. 2017 ya? Makan biaya 4 miliar. Oke. Ya, ini 4 miliar. Habis itu sambil istilahnya tuh diperbaharui lagi, dikasih lagi seperti ini. Di depan ini alat untuk berolahraga. Iya. Ya, seperti ini Pak. Ya, pokoknya dikembangkan supaya masyarakat benar-benar datang ke situ enak banget gitu Pak. Iya. Ya, Pak. Ya. Ya. Kuat juga kamu ya, kan lagi panas itu sekarang. Oh, udah terbiasa Pak. Udah biasa, oke. Udah terbiasa. Oke, kita langsung lagi Pak. Ya, silakan. Kalau saya lihat Kota Pontianak ini masyarakatnya menjaga sekali ya fasilitasnya. Menjaga Pak, karena di sini juga ada kita letakkan sapam Pak, sapam taman. Oh, oke. Ya, untuk mengontrol istilahnya mungkin ada yang biasa yang vandalisme gitu ya. Tapi jarang sih memang Pak. Iya. Karena suka gitu. Kalau saya lihat bagus ini, kayaknya masyarakat sangat memiliki ya, ownership itu ada. Betul. Ya, bagus. Sekarang kan istilahnya taman tuh tempat rekreasi paling murah dan enak. Iya. Dengan suasana yang bagus. Ini lapangan basket. Iya. Bagus. Pak Ajay, ya, Pak. Tolong tinggal satu responden lagi Pak Ajay. Ya Pak. Cepat dikit Pak Ajay. Responden terakhir. Satu lagi itu. Ya. Ya, kita ke responden terakhir di sini. Ya. Ya Pak, kita langsung menuju responden. Ini sama ya Pak? Triwan. Kebetulan yang kita siapkan nih Pak, respondennya yang saat ini yaitu seorang pedagang. Dengan adanya taman di sini itu, mungkin dia perubahannya gimana gitu. Dulu kan lahan ini istilahnya sebelum dibangun sama pemerintah Kota Pontianak, mungkin lahan yang istilahnya mungkin lahan tidur lah. Istilahnya enggak ada itunya Pak. Begitu dibangun ada nilai manfaatnya gitu Pak. Iya, betul.
ke arah sini yuk, agak cepat. Kita lari aja. Kita di ujung sana juga ada rumah pohon untuk pemantauan pengunjung, sama dengan untuk melihat pekerja yang merawat tanaman ini, Pak. Oke. Nah, ini saya lari lagi. Soalnya taman cukup luas, Pak, dari ujung ke ujung. Kalau jelaskan ke ujung, kita balik lagi ke ujung. Ya, kita lihat sini, keluar ini. Besok-besok kamu pakai elektrik skuter aja. Oh. Ya kan, lebih cepat itu. Biar cepat, ya Pak. Seperti di gambar. Oke. Oke, Pak. Kita langsung, ini Pak. Ada beca sih. Oke. Ya. Silakan. Halo. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Siang, Pak. Ya. Dengan Ibu siapa? Ibu Marjanten. Bu siapa? Marjanten. Marjanten. Oke. Oke. Bu, nama saya Baris Porangkir, ya. Saya kebetulan menjadi evaluator dari Smart City di Kota Pontianak. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ya, Bu ya. Bisa mohon dijawab? Ya, oke. Nanti ada formulir yang kalau bisa setelah ini tolong dilengkapi. Sebenarnya saya ingin menanyakan terkait dengan telah adanya fasilitas taman terbuka hijau, ya. Menurut Ibu bagaimana, Bu, dengan taman terbuka hijau yang ada di Kota Pontianak ini? Bagus. Apakah ada dampak dari pekerjaan Ibu sebagai seorang pedagang? Oh, kurang dengar, Bu. Tolong Bang, itu enggak kedengaran suaranya Bang. Nah, langsung aja nggak apa-apa ke phone-nya. Bagus sih, tapi itulah ada gak pemasukan untuk ibu, biasa orang berkunjung kan beli makanan, minuman. Oke. Oh, jadi ada penambahan pendapatan itu ya? Iya. Oke. Ibu mulai berdagang di tahun berapa, Bu? Tapi pas dari tahun 97. 97 ya? 97 ya. Udah lama ya. Tadi ingin bilang apa, Bu? Berarti pas COVID ini sepi, Pak. Iya, iya, betul. Kita semua memang kesulitan. Itu Pak. Pas COVID sepi. Ya. Ada ramai pengunjung, kalau tak COVID kan pengunjung ramai. Iya, betul. Itu masih ada yang datang juga kan? Masih. Tapi lebih minim. Tidak seramai dulu loh, Pak. Oh. Terakhir ramai kapan itu? Sudah 1 tahun ini. Udah setahun lebih ya? Kalau kayak belum COVID kan banyak anak sekolah, belajar. Gitu kan. Iya. Iya benar Ibu. Karena TK. saya juga nggak bisa datang ke Pontianak karena pandemi. Jadi harus dilakukan secara daring. Silakan Ibu mau menyampaikan apa? Kalau misalnya saya menanya sebelum ada taman kota dengan sekarang ada kira-kira bagaimana? Dulu tempatnya sama atau berbeda jualannya? Ya beda lah Pak, dulu hutan Pak, sekarang kan lebih bagus. Oh, sekarang lah. Jauh lah ya, oke. Iya, dulu
Jadi selain tadi dulu cuma mengharapkan mahasiswa, kok sekarang kan pengunjung taman. Mahasiswa masih ada itu kan sekarang atau nggak ada sama sekali? Masih, tapi ndak ramai Bapak. Kan ada yang daring, ada yang enggak gitu. Oh, iya betul. Ya. Ibu jualannya apa aja, Bu? Nasi kuning, gorengan, es. Oh, minuman. satu hari bisa berapa pembelian? Ya. Kalau banyak sih Pak. Biasa kalau sebelum COVID tepung bisa sampai 25 kilo. Kalau sekarang? Kalau sekarang tinggal 10 kilo kadang nggak nyampe Pak. 10 kilo juga nggak nyampe. Iya, sekarang sejak COVID nih. Oke. Baik. Yang berjualan di situ ada ibu saja, ada beberapa. Ramai sih Pak, cuman ibu sih yang lama berdua. Iya. Kok sekarang sejak ada taman ramai kunjung. Oke, baik. Kalau ada yang disampaikan silakan Bu. Kalau ibu sih mau lebih bagus lagi gitu. Taman kan banyak ramai pengunjungnya. Iya. Kalau masyarakat di situ kan saya lihat tadi fasilitasnya bersih ya Bu. Nah, kalau dari sisi sendiri sebagai penjual, kan kadang-kadang kalau masyarakat sering membuang sampah sembarangan. Kalau Ibu caranya bagaimana supaya yang beli di kedai Ibu tuh tidak buang sampah sembarangan? Caranya bagaimana? Kasih tong sampah, Pak. Oh, sesimpel itu ya? Ada di dekat situ? Nah. Oke. Karena kalau misalnya kotor kan nggak segan juga kita ya? Iya. Oke. Baik. Itu ada tempat duduknya juga di situ? Mejanya ada gitu? Atau pakai plastik? Pakai plastik nggak, Pak? Oh, gitu. Soalnya tadi saya nggak sempat lihat tempatnya Ibu. Oke, baik. Kalau begitu, saya bisa melihat sebentar ke belakang kira-kira jualan Ibu seperti apa? Oh, oke. Ya. Ibu cuma ada satu-satunya penjual sepertinya ya? Nggak ada yang lain ya? Cuman Ibu aja yang berjualan ya? Oke. Ya, ada tapi jauh-jauh, Pak. Saling berjauhan ya? Sore ramai, Pak. Iya. Oke. Ini sampai jam berapa biasanya operasionalnya? Sampai jam 5 aja, Pak. Dari pagi jam 6 sampai jam 5 sore. Oke, jadi dari jam 6 pagi sampai 6 sore ya? Oke. Ibu, terima kasih banyak sekali Bu atas waktunya ya, sudah berkenan untuk menjawab beberapa pertanyaan ya. Saya ingin mengetahui sampai saat ini di tahun yang berjalan program Smart City Kota Pontianak sudah sejauh mana, dan Ibu salah satu responden yang dipilih dan sudah berkenan untuk menjawab pertanyaan saya. Saya ucapkan terima kasih ya Bu ya. Semoga kita semua terlepas dari pandemi ini ya. Semoga cepat sehat-sehat semuanya dan cepat berubah back to normal lagi. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Yo, selamat sore. Ya Pak, itu responden kita yang terakhir. Ya. Selanjutnya kita akan serahkan kepada Pak Ipan ya Pak. Pak Ipan. Oke. Terima kasih Pak Ajay. Langsung dari lokasi ya Pak. Ya Pak Bari. Ya Pak Ivan. Ya, terima kasih Pak Ivan. Sudah berhasil kita melalui 6 dimensi ya, Bapak yang terakhir, tapi saya sudah dibawa banyak jalan-jalan ini. Nanti sampaikan terima kasih kepada tim semua di sana yang sudah membuat
acara kunjungan ke lapangan secara daring dapat terlaksana dengan baik. Pak Ivan, nanti mohon tolong ditindaklanjuti ya untuk semua responden yang tadi saya tanyakan untuk dikumpulkan ya, nanti supaya di-scan dan dikirimkan ke saya. Terima kasih banyak Pak Ivan. Terima kasih Pak, sehat selalu ya, Pak. Salam sehat selalu. Ya, baik. Silakan Pak Zulkarnain. Oke Pak Bari, makasih. Pak Ivan, terima kasih atas kerjasamanya. Sekarang waktu sudah pukul 15.30 tepat, kita lewat kurang lebih setengah jam Pak. Ya. Jadi kita bisa mungkin Bu Febrina ya? Oh ya. Febrina? Ya Pak. Nah, oke. Jadi sekarang kita sudah mengakhiri daripada 6 dimensi, Pak Bari sudah melaksanakan dan kita juga sudah melaksanakan di lapangan. 6 dimensi tadi sudah kita lewati dan sudah dikonfirmasi kepada responden dan lain sebagainya. Ya mungkin selanjutnya mungkin ada tanggapan lagi Pak Bari dari Pak Bari. Kalau secara administrasi bagaimana, Febriana? Kalau administrasi sudah memenuhi, Pak. Memenuhi ya, oke. Artinya kita semua sudah melakukan 6 dimensi, pertanyaan sudah disampaikan juga ya untuk 5 responden per dimensi ya. Oke. Kalau baik. bisa foto bersama Ada dulu lagi? Pak sebelum kita selesaikan hari ini. Oh oke, boleh, baik silakan. Gimana caranya? Ini para peserta saya mohon untuk mengaktifkan kameranya sebentar saja. Oh, oke, ya udah. Berarti semua ya, silakan. Ada semua. Belum semua ini yang aktif kameranya. Tolong diaktifkan kameranya. Mohon peserta Zoom meeting tolong diaktifkan kameranya. Kita mau foto bersama. Ya. Oke, ini cuma ada satu slide. Ya. Oke. Saya mulai ya Pak. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama Ibu Febrina. Pak Bari, kita sudah sampai pada waktunya, sudah 6 dimensi kita lewati. Kami dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak yang sudah, dan kami juga sudah memenuhi kewajiban kami untuk berkolaborasi, memberikan suatu informasi terkait dengan masalah tinjauan lapangan Pontianak Smart City tahun 2021 ini. Mudah-mudahan harapan kita bersama, apa yang telah kita lakukan pada saat ini, bisa mendapatkan suatu keberkahan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kami mengakhiri Bapak, mungkin dari rekan saya Pak Akbar, karena beliau satu tim dengan kami dan satu dinas yang lebih detail mengolah ataupun mengelola daripada Smart City di Kota Pontianak ini, mungkin ada hal yang mau disampaikan, kami persilahkan kepada Pak Samsul Akbar. Terima kasih Pak Zulkarnain. Intinya sedikit saja Pak untuk menambahkan. Jadi terima kasih Pak Bari dan Bu Febrina serta tim yang ada di Jakarta sudah melakukan tinjauan lapangan, dan juga kepada teman-teman sekalian yang di lapangan yang sudah mempersiapkan dalam 2 hari ini, luar biasa. Terima kasih sekali atas effortnya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita capai ini tetap bisa dilakukan lebih lanjut dan dikembangkan lebih baik, dan juga istilahnya sebagai tonggak dari Kota Pontianak untuk mencapai yang lebih baik lah, khususnya di program Pontianak Smart City. Dan dari kami pribadi, saya pribadi dan juga dari tim di Kominfo, Pak Bari, kami ucapkan terima kasih juga, dan kami mohon maaf, dan juga Bu Febrina kami minta maaf kalau seandainya dalam hal ini, dalam hal kami memfasilitasi acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan atau kurang pas gitu, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, salam sehat selalu. Terima kasih Pak Akbar, Pak Zulkarnain, Bu Febrina, dan semua tim di Kota Pontianak. Selamat sore. Sama-sama Pak. Selamat sore Pak Febrina. Semoga tahun depan bisa langsung visit ke Pontianak ya Pak. Udah nggak kayak gini lagi. Amin, amin, amin. Insyaallah, amin. Amin ya. Ini saya live nggak apa-apa ya, Febrina ya? Silakan Pak, silakan yang mau live.
Bisa langsung ya. Oke, Ya. baik. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Ya, kami live juga ya. Yuk, baik. Terima kasih. Oke.